ya? Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Kalau kabar semuanya pada sehat ya? Iya. Bagaimana kabar hari ini, sehat kan ya? Sudah pada sarapan belum nih? Kalau belum sarapan, jangan dibiasain nggak sarapan ya. Karena sarapan itu selain untuk kesehatan kita, untuk menambah kita energi, untuk menambah kita semangat. Jadi biar kita kalau belajar untuk lebih konsentrasi. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Masih semangat ya untuk pagi ini. Muhammad Kelvin hadir, Mega hadir, Mutiara hadir, Rafli hadir, Ramon hadir, Putri Shaina hadir, Teguh ya hadir, Tiara hadir, Wulansari hadir semua ya, alhamdulillah. Pertemuan kali ini kita alhamdulillah masuki ke bab pertama di semester awal, semester ganjil. Nah, semester ganjil ini kita akan membahas materi mengenai harmonisasi hak asasi manusia dan kewajiban manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, sebelum kita ke materi, masih ingat nggak pembelajaran di kelas 10? Siapa yang masih ingat? Shaina boleh. Pembelajaran bab yang terakhir nggak apa-apa. Bab yang terakhir tentang wawasan Nusantara. Ya, Shaina silahkan jelaskan. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Shaina, teman-teman. Luar biasa ingatannya ya. Meskipun kita sudah ke kelas 11, alangkah baiknya kelas 10 pelajaran-pelajaran yang pernah diajarkan oleh guru kita jangan sampai kita lupakan ya. Sekarang materinya mengenai hak asasi dan kewajiban asasi manusia. Jadi harmonisasi hak asasi dan kewajiban manusia dalam perspektif Pancasila. Sebelumnya ada yang tahu nggak di sini hak itu seperti apa, atau mungkin hak asasi manusia itu seperti apa? Silakan, Kelvin. Ya, betul sekali. Jadi hak asasi manusia adalah hak mendasar yang dimiliki seseorang dari sejak ia dilahirkan. Jadi hak itu tidak dapat diganggu-gugat. Ciri-ciri dari hak asasi manusia itu sendiri, pertama, dia hakiki. Hakiki di situ maksudnya adalah bahwa hak itu melekat dari diri manusia sebagai pemberian, sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Jadi memang benar-benar hak ini tidak dapat diganggu-gugat gitu. Nah, ciri yang kedua dari hak asasi manusia yaitu universal. Maksudnya adalah hak ini bisa dimiliki oleh setiap manusia. Jadi hak ini tidak bisa misalnya si A memiliki hak, si B tidak, tapi hak ini sangat universal, dimana kalau hak yang universal adalah bisa dimiliki semua orang. Jadi tanpa melihat gender, tanpa melihat suku, tanpa melihat budaya dan lain-lain. Jadi semuanya memiliki hak seperti itu. Selain hak itu universal, hak itu hakiki, hak juga tidak dapat diganggu-gugat dan tidak dapat dipindah tangankan. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kan kita berbicara mengenai hak, bahwasanya memang betul semua orang memiliki hak sejak ia dilahirkan. Nah, sebenarnya banyak ya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dengan yang namanya pelanggaran hak asasi manusia. Misalnya pencurian, itu kan melanggar hak dari si pemilik yang asli gitu kan. Kalau misalnya kita nih memiliki sesuatu, itu kan hak kita dong untuk kita misalnya digunakan untuk apa, lalu milik kita diambil sama orang, gimana perasaan kita? Pasti patah hati atau mungkin kita kecewa gitu. Itu kan sebenarnya yang mengambil barang bukan miliknya, itu dia yang melakukan pelanggaran hak tersebut, seperti itu.
Dari sini mengerti? Baik. Kita lanjut ke tentang kewajiban ya. Kewajiban. Ada yang tahu mengenai kewajiban itu seperti apa? Iya, Kelvin lagi, boleh. Pinter. Ya, betul sekali, tepuk tangan untuk Kelvin. Jadi memang benar, kewajiban adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, Bu, lalu bagaimana dengan yang dinamakan kewajiban asasi manusia? Jadi, untuk kewajiban asasi manusia adalah kewajiban mendasar setiap manusia. Seperti itu ya. Oke, kita dilanjut ya. Bu, apa sih keterkaitannya antara hak dan kewajiban asasi manusia? Tentu sangat berkaitan ya, karena yang dinamakan hak dan kewajiban itu dia memiliki kausalitas atau dinamakan dengan saling berhubung gitu, memiliki hubungan yang sangat erat, dimana setiap ada hak pasti kita memiliki kewajiban, ya dong. Kalau misalnya kita melakukan kewajiban kita sebagaimana mestinya, ya kita juga memiliki hak kita gitu. Contohnya, kalau misalkan seorang pekerja nih, seorang pekerja dia melakukan pekerjaannya dengan giat, dengan penuh tanggung jawab dia gitu, bahwa ini loh pekerjaan saya, ini loh yang harus saya lakukan gitu kan. Nah, kewajiban dia telah melakukan sebagai pekerja gitu, melakukan hal-hal yang harus dilakukan seperti apa. Nah, hak dia mendapatkan upah gitu. Itu yang dinamakan keterkaitan antara hak dan kewajiban. Contoh dari sederhananya saja, kalau misalnya di dalam lingkungan sekolah, untuk contoh sekecilnya gitu, ada yang bisa jawab? Iya, silakan dia, silakan. Ya, betul sekali. Jadi, misalkan seorang pelajar nih, kalian mendapatkan ilmu pengetahuan merupakan hak untuk kalian gitu. Itu merupakan bagian dari kewajiban ibu atau kewajiban seorang pendidik memberikan, mengarahkan atau memberikan informasi-informasi atau ilmu-ilmu yang penting untuk diberitahu, untuk diinformasikan kepada kalian gitu. Jadi itu terjadi antara hak dan kewajiban gitu. Contoh kecilnya, seorang peserta didik mendapatkan ilmu pengetahuan sebagai haknya, dan guru memberikan suatu ilmu pengetahuan sebagai kewajibannya untuk mendidik murid-muridnya. Seperti itu. Nah, harmonisasi hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, sekarang semuanya di dalam nilai-nilai sila Pancasila, kelima sila, itu sangat berkaitan dengan harmonisasi hak. Sila yang pertama, masih ingat? Masih ya, tentu. Kita sebagai bangsa Indonesia tidak boleh melupakan nilai-nilai Pancasila ya. Poin yang pertama dari sila Pancasila yaitu apa? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Jadi kenapa sih gitu kalau misalnya kita memiliki hak dengan sila nilai Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa? Tentu dengan ketuhanan yang Maha Esa, bahwasanya kita benar-benar dijamin oleh negara untuk kita ini bebas gitu, bebas memeluk agama, bebas memilih agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dan itu dijamin oleh negara gitu, karena itu merupakan bagian dari hak kita gitu. Dan kewajiban kita apa? Kewajiban kita sama-sama menghormati sesama umat manusia untuk beribadah. Iya, jadi kalau misalnya kita yang Islam dan teman kita mungkin ada yang non-Islam, mereka mau ke gereja atau mereka mau kemana, yang penting niat mereka untuk ibadah, kita tidak boleh membatasi mereka. Nah, kita biarin saja mereka untuk beribadah gitu, karena itu hak dari mereka gitu, dan kewajiban kita sama-sama menjaga kerukunan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua apa? Ya, betul. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dengan kemanusiaan yang adil dan beradab,
bahwa kita sesama manusia benar-benar harus bersikap adil gitu untuk mendapatkan perlindungan hukum, untuk mendapatkan jaminan. Jadi kita tidak ada perbedaan gitu, entah kita berbeda gender, berbeda ras, suku, agama. Di dalam perlindungan hukum kita tetap harus memiliki keadilan yang seadil-adilnya. Ke poin yang ketiga ya. Yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Ya, dengan pemersatu bangsa Indonesia terkandung di dalam nilai sila Pancasila yang ketiga. Contoh kecilnya seperti gotong royong gitu kan. Kalau misalnya kita gotong royong, segala sesuatu itu kan jadi lebih mudah gitu kan. Jadi nggak cuma ada di kita, tapi dikerjakan dengan bareng-bareng. Misalnya kan kayak kalian nih, misalnya untuk jadwal piket, kalau misalnya kalian ngeberesin kelas cuma sendiri gitu, 2 orang, itu pasti ngerasa berat ya kan. Nah, kalau dengan adanya pemersatu gitu, kita bareng-bareng nih gitu, ayo kita bareng-bareng beresin kelas ini biar bersih, biar rapi gitu kan. Nah, dari situ kita gotong royong. Dari nilai gotong royong itu kita bisa lihat nilai kekeluargaannya, kita bisa lihat nilai kebersamaannya, seperti itu. Lanjut ya, kita ke sila yang keempat. Yang keempat yaitu apa ayo? Ya, betul sekali. Nilai sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, kita diberikan hak kebebasan untuk kita ikut berpartisipasi gitu loh. Apalagi kalau misalnya kan ada pemilu gitu, pemilihan umum yang dilaksanakan dengan jurdil, kita berhak gitu menyuarakan suara kita gitu untuk memilih suatu pemimpin gitu. Nah, untuk memilih suatu pemimpin ini kita memilih sesuka hati kita, maksudnya dengan hati nurani kita, dengan keyakinan kita bahwa yang kita pilih ini memang yang terbaik gitu. Nah, dengan pilihan kita tidak ada satu orang pun yang boleh mengancam atau membatasi diri kita untuk memilih pemimpin gitu, memilih calon pemimpin. Nah, jadi memang benar-benar tidak ada paksaan dari pihak manapun, karena itu sudah termasuk ke dalam hak kita untuk memilih siapa, hak kita untuk menentukan siapa nih gitu bakal jadi calon yang memang mungkin itu loh yang terbaik gitu untuk kita gitu, untuk negara kita, seperti itu. Selanjutnya sila yang kelima ya. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tentu dengan seadil-adilnya bahwasanya Indonesia, negara kita, mengakui hak milik perseorangan dan itu benar-benar dijamin oleh negara. Nah, sampai sini paham? Atau ada yang bertanyakan atau masih bingung? Gak apa-apa, kita di sini sama-sama diskusi ya. Pertanyaan dari siapa? Dea, oh boleh. Pertanyaan dari Dea, Bu, bagaimana cara kita mengharmonisasikan antara hak asasi manusia dan kewajiban manusia dalam perspektif Pancasila? 1. Poinnya cuma 1 sebenarnya. Itu dari dalam diri kita sendiri ya. Kita jangan mementingkan ego kita. Kita harus menghilangkan egois kita dan kita harus mikir bahwa egois itu nggak baik loh gitu untuk kita gitu. Jadi kita harus benar-benar membuang sikap yang memang itu sangat egois dan itu tidak baik gitu. Itu yang harus diterapkan dalam diri. Baiklah, karena jam sudah sebentar lagi habis ya, kalian juga akan ganti ke jam pelajaran yang lain. Sebelum Ibu cukupkan, Ibu mau titip pesan sama kalian, jadilah anak yang benar-benar berbakti kepada kedua orang tua dan kelak kalian akan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Tetap semangat untuk belajarnya ya, dan semoga
suatu saat nanti kalian akan menjadi orang-orang yang benar-benar terbaik gitu. Nah, kalian semua anak yang pintar, kalian semua anak yang hebat, kalian semua anak yang pintar. Ibu yakin di dalam diri kalian pasti semangat belajarnya itu ada gitu. Karena kalau menurut ibu, sebaik-baiknya manusia dia yang memiliki kebermanfaatan di dalam dunia ini. Baik ya, ibu cukupkan sampai sini untuk pelajarannya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat ya. Sebelum pelajaran ini diakhiri, kita bersama-sama mengucap alhamdulillah ya, karena pelajaran ini sudah berakhir. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, ibu akhiri ya. Jam sudah habis dan ganti pelajaran lain. Ya udah, ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti ya. Sampai ketemu di minggu depan.